Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandika Wijaya. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas password manajemen. Jadi dasarnya teori password manajemen itu ialah untuk mendapatkan akses sistem operasi Linux digunakan mekanisme password pada distribusi Linux yang lama. Password tersebut disimpan dalam suatu file teks terletak di file passwd, atau untuk aksesnya kita mengetik /etc/passwd. File ini harus dapat dibaca oleh setiap orang atau word readable agar dapat digunakan oleh program-program lain yang menggunakan mekanisme password tersebut. Nah, ini ialah contoh hasil yang sudah kita lakukan kita memasukkan perintah /etc/password. Nah, untuk keterangannya itu ini di file pertama ada nama login, file kedua user dan transkripsi, file ketiga user ID, yang file keempat nih grup ID, yang kelima ini nama sebenarnya, nama usernya, yang keenam ini adalah home directory user, yang ketujuh ini ialah user shell. Nah, jadi di password login terdapat pada file password deskripsi dengan menggunakan algoritma DES yang telah dimodifikasi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan password tersebut dibongkar atau di-crack, karena penyerangan attacker dapat melakukan dictionary based attack dengan cara menyalin file password tersebut, menjalankan program-program yang berguna untuk membongkar password. Contohnya adalah John the Ripper. Untuk mengatasi permasalahan ini, dapat didistribusikan Linux yang baru menggunakan program utility shadow password menggunakan file etc/password tidak lagi berisikan informasi password yang telah dienkripsi. Informasi tersebut kini disimpan pada file etc/shadow yang hanya dapat dibaca oleh root. Ini contoh file password yang sudah kita shadow tadi. Ini apanya? Beberapa saran untuk membuat password yang benar dan baik. Dengan demikian, penggunaan shadow password akan mempersulit attacker melakukan directory based attack terhadap file password. Selain menggunakan shadow password, beberapa distribusi Linux juga menyertakan program hashing MD5 yang menjadikan password yang dimasukkan pemakai dapat berukuran panjang, relatif mudah diingat karena berupa suatu parse. Ini beberapa tool yang bisa kita pakai untuk melihat strong tidak password kita adalah John the Ripper. Kita bisa melakukan utility ini dengan melihat strong tidaknya suatu password yang ada pada komputer. Ini nanti untuk percobaannya kita akan lihat di video nanti. Jadi kalau kita ada di dalam root user dan kita mengetikkan John, dia akan menampilkan perintah-perintah, kegunaan perintah-perintahnya apa dan segala macam. Ini perintahnya dan kegunaannya ini gitu. Nah, untuk menjalankan sintaknya, saya akan memperlihatkan video dari Kak Cindy yang akan saya jabarkan. Nah, di sini terlihat kita belum berada di user root, masih di user biasa, dan ketika kita mengetikkan /etc/passwd, dia akan menampilkan password kita. Ini nama user kita ya. Ini nama user kita, user yang kita buat saat kita menggunakan Linux ini. Dia akan menampilkan password tetapi hanya dengan huruf X. Nah, untuk /etc/passwd tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan /etc/shadow. Nah, untuk masuk ke /etc/shadow ini, kita harus masuk dulu ke sudo atau kita masuk dulu ke root. Nah, saat kita mengetikkan cat /etc/shadow,
dia sama sebelumnya seperti yang password tadi, cuman kalau di Shadow ini passwordnya tidak lagi huruf X, cuman dia agak lebih panjang gitu. Kalau tadi kan cuman huruf X, cuman di etc Shadow ini dia passwordnya tetap terenkripsi, cuman masih panjang apa ya enkripsinya gitu. Nah, ini Kak Cindy dia bikin user baru, dia akan melakukan sebuah crack untuk password yang user dia. Ini dia sedang bikin user baru dengan cara user add Cindy nama dia. Masukin password dari user Cindy tadi. Kita lihat videonya. Terus setelah Kak Cindy membuat password tadi, membuat user tadi, dia mau mengetikkan lagi etc/shadow. Jadi setelah dia mengetikkan etc/shadow, di sini terlihat ada dua user. Yang user pertama user Kali, yang kedua user Cindy yang baru dibuatnya tadi itu. Jadi ada dua user yang akan di-crack dengan enkripsi passwordnya seperti ini. Nah, ini untuk perintah-perintah yang bisa kita gunakan saat kita menuliskan John. Ini perintah-perintah yang disediakan oleh John. Dan beserta penggunaannya. Kegunaannya apa gitu. Nah, untuk ini, untuk syntax unshadow etc password etc shadow dan unshadow tag ini, dia akan memasukkan file masukkan password tadi ke dalam file unshadow.txt ini. Nah, setelah kita melakukan syntax ini dengan menggunakan nama file unshadow.txt, baru kita melakukan John unshadow.txt. Ini nih file yang kita gunakan di sini tadi. Jadi ini proses proses crack ya. Ini proses cracknya. Saat kita mengetikkan unshadow.txt ini, John unshadow.txt. Nah, terus kita akan melihat file yang berhasil kita crack tadi dengan cara John ini garis 2 gini, terus show spasi unshadow.txt yang file tadi ya. Maka di sini akan terlihat untuk user Cindy untuk user Kali passwordnya Kali, untuk user Cindy passwordnya Cindy. Jadi di situ juga ada keterangan dua password as crack, artinya dua password sudah berhasil di crack dan tersisa 0 karena cuma ada dua user dan dua user sudah tercrack, maka di sini keterangannya itu 0. Sekian penjelasan tentang password manajemen dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.